Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini satu nasihat yang akan kita sampaikan terkait dengan salah satu sifat atau sebahagian sifat yang ada pada seorang muslim, dan tentunya pembicaraan di sore hari ini bukanlah untuk kemudian menjabarkan panjang lebar tentang sekian banyak sifat-sifat muslim yang sepantasnya setiap pribadi kita mengetahui, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita jadikan sifat ini sebagai bentuk kepribadian kita dalam sehari-hari. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula oleh Al-Imam Muslim, dan lafaz hadis yang akan kita bacakan ini merupakan lafaz yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslimu, seorang muslim ialah seorang muslim yang memiliki sifat man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, yang benar, dan ia berada pada keislaman yang hakiki, bukan hanya sekedar lambang nama itu ada pada atribut. Karena banyak kita jumpai kaum muslimin hanya menyandang atribut semata. Al-Quran yang seharusnya difahami, dipelajari, hanya tertinggal wujud gambar
dan bentuknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yaitu seorang muslim apabila saudara muslim yang lainnya selamat dari lisan dia dan tangan dia. Seorang muslim apabila saudara muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru, dan seorang muslim yang menginginkan untuk menjadi seorang muhajir yang ingin berhijrah, ialah man hajara manahallahu an. Barang siapa yang dia itu menjauhi segala apa yang Allah larang darinya. Wa zada at-Tirmidzi wa Nasa'i, Imam at-Tirmidzi dan Imam Nasa'i serta Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, menambah lafaz dari sahabat Abu Hurairah, dan lafaz ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami'. Qala al-mu'min, seorang mukmin, muslim yang mukmin adalah man aminahu nasu ala dimaihim wa amwalihim. Seorang mukmin yang tentunya lebih khusus ketimbang muslim apabila manusia aman dari darah mereka dan harta mereka, yaitu barang siapa yang memberikan jaminan keamanan atas darah kaum muslimin dan harta kaum muslimin. Kemudian Imam Al-Baihaqi menambahkan, dan riwayat ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Fudalah ibn Ubaid, dari sahabat Fudalah ibn Ubaid, al-mujahidu, yang namanya seorang muslim yang ingin menjadikan dirinya sebagai mujahid, man jahada nafsahu fi ta'atillah, barang siapa yang menjadikan dirinya bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Hadis yang kita bacakan tadi dengan tambahan dari Imam Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi hadis-hadis ini menyebutkan tentang nama penyebutan yang sangat mulia dan barang siapa yang ada padanya, yaitu seorang muslim yang mampu menjaga lisan dan tangannya untuk tidak mengganggu kaum muslimin, dan dia mau berhijrah, yaitu menjauhkan dirinya dari apa yang Allah larang dan menjaga pula mengamankan manusia atas darah dan hartanya,
dan mau bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah dengan sifat-sifat yang mulia ini, seorang muslim akan bisa menempuh apa yang disebut dengan sa'adud dunya wal akhirah, keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di mana hadis ini digambarkan pertama tentang Islam, al-Muslim. Kemudian lafaz yang kedua digambarkan tentang al-Iman. Kemudian digambarkan tentang hijrah. Kemudian digambarkan tentang apa itu jihad. Di mana masing-masing Rasulullah SAW mendefinisikan, dan definisi yang disebutkan Rasulullah suatu definisi dengan suatu ucapan yang dikenal oleh para ulama dengan kalam yang jami'un syamilun, suatu kata yang dipilih oleh Rasulullah untuk menyebutkan siapa seorang muslim, siapa seorang muhajir, siapa seorang mukmin, siapa seorang mujahid, dengan kalimat yang padat, mencakup pada banyak hal, di mana beliau menyebutkan bahwa al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang apabila kaum muslimin selamat dari gangguan lidahnya, ucapannya, dan juga dari gangguan tangannya. Karena sesungguhnya Islam yang hakiki, Islam yang sebenarnya ialah bermakna kepada al-istislamu lillah, seorang tunduk serah diri kepada Allah. Di samping itu juga seorang muslim yang hakiki, yang sebenarnya ialah seorang muslim yang menampakkan kepada takmil ubudiyatih, kesempurnaan ibadah yang dia jalankan atau yang dia jalani. Semakin sempurna seorang dalam melakukan ibadah kepada Allah, akan semakin sempurna keislamannya. Demikian pula di samping seorang muslim memperhatikan dirinya, tetapi juga hendaknya memperhatikan yang lain, bahwa dia hidup bukan sendirian. Dia hidup bukan melakukan satu kehidupan yang manfaatnya kembalinya kepada dirinya sendiri, tapi suatu kehidupan yang dia harus berinteraksi, berteman, bergaul, berhubungan. Seorang ayah dengan anak, sebaliknya seorang anak dengan ayah, seorang suami dengan istri, sebaliknya seorang dengan tetangga. Maka dalam hal ini seorang muslim di samping memperhatikan kebaikan dirinya, yaitu menyempurnakan ibadah kepada Allah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, berikutnya hendaknya dia beranjak kepada al-qiyam bi huquqihi wa huququl muslimin. Hendaknya seorang melaksanakan hak-hak yang di situ ada padanya, dan juga hak kaum muslimin. Hak kaum muslimin juga harus dipenuhi. Wala yatimmu al-Islam hatta yuhibba lil muslimin ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa seorang itu Islamnya belum dikatakan sempurna, apalagi sampai dikatakan kafah. Seorang itu dikatakan belum sempurna Islam dia itu sampai dia mencintai untuk kaum muslimin sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Seorang itu belum dikatakan sempurna Islamnya sebelum dia melakukan suatu perbuatan, yaitu mencintai kaum muslimin seperti mencintai dirinya sendiri. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang dikatakan belum sempurna imannya, menunjukkan masih naqis, masih berada pada posisi kurang sempurna. Karena semakin sempurna iman seorang, semakin sempurna Islam seorang, semakin mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Di sisi Allah mulia, di sisi manusia juga mulia. Itu yang hendaknya dicari oleh seseorang. Maka dikatakan akan menggapai kepada sa'adatul dunia dan sa'adatul akhirah. Keberuntungan hidup di dunia dan keberuntungan hidup di alam akhirat. Jangan sampai istilah di dunia dia tidak pernah berbuat apapun mengganggu kepada tetangga, tapi tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan tidak dijalani, seolah-olah di dunianya selamat tapi di akhirat celaka dia. Sebaliknya, jangan sampai seorang itu menampakkan dirinya sebagai ahlul ibadah, ahlu ta'ah, ahlul ilm, nampak seperti orang yang berilmu, nampak seperti orang ahli ibadah, nampak seperti orang ahli ta'at, tetapi dalam kesehariannya seringkali membuat kaum muslimin yang lainnya tersakiti. Ini menyebabkan kepada tidak bagusnya kehidupan dia di dunia, bahkan bisa saja tidak baiknya seorang terhadap saudaranya itu akan berlanjut, yaitu mendapatkan hukuman dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan di dunianya akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi, yang pada akhirnya dia dalam keadaan kehabisan satu kebaikan. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Sehingga disebutkan bahwa tidak mungkin seorang itu menyempurnakan keislaman dan mewujudkan Islam yang betul, Islam yang benar pada diri setiap masing-masing. Yani la yatahaqqaq dzalik, tidak mungkin terwujud yang namanya orang muslim. Bagaimana cara menjadi orang muslim baik? Itu semua tidak akan terwujud illa bi salamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Kecuali kalau seorang muslim tadi mampu menjaga keselamatan saudaranya. Kecuali seorang muslim tadi mampu menjaga, yaitu menerapkan keselamatan saudaranya yang muslim dari keburukan lisan dia dan dari keburukan tangan dia. Karena ini merupakan perkara yang prinsip yang perlu difahami setiap muslim untuk memenuhi hak saudaranya. Jangan mengganggu, jangan menyakiti, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Sebagian orang menyangka bahwa dia sebagai da'i, sebagai seorang yang sibuk dalam dakwah. Sebagian orang menyangka dia sebagai nasih, pemberi nasihat. Sebagian orang dia menyangka bahwa dia muallim,
yang suka mengajarkan Alkitab wa Sunnah, tapi pada kenyataannya dia adalah seorang yang mughtabun, suka menghibah, atau namam, suka mengadu domba. Jadi berhati-hati, jangan kemudian berkedok, bertopeng di balik ilmu, di balik kemampuan dalam memahami kitab wa sunnah. Kemudian dengan itu justru apa yang terjadi bukanlah sesuai dengan yang diinginkan sebagai seorang pemberi nasihat, namun yang ada ialah ghibah wa namimah, adalah mengghibah, menyebut-nyebut senantiasa kejelekan orang lain, tidak pernah mengoreksi atas apa yang ada pada dirinya, kemudian mengadu domba kesana kemari, hanya menyebarkan fitnah. Faman lam yaslim al-muslimun min lisanihi aw yadihi, maka satu kelaziman, barang siapa yang kehidupannya tidak mampu menjaga keselamatan saudaranya kaum muslimin dari buruknya ucapan dia dan dari buruknya gerakan tangannya, memukul, menampar, mencubit, usil dengan tangan-tangan yang jahil di situ, kaifa yakunu qa'iman bil fardhi alladhi alaihi li ikhwanihi al muslimin. Jadi kalau seorang itu lisannya tidak pernah bagus, sukanya menyakiti orang, tangannya pun demikian, maka bagaimana mungkin muslim semacam ini bisa menegakkan kewajiban yang wajib atasnya untuk saudaranya? Bagaimana seorang muslim dikatakan telah melaksanakan apa? Kewajiban untuk memenuhi hak saudaranya, kalau dalam keseharian yang ada ialah dengan lisannya temannya sering tersakiti, walaupun gurau, walaupun bercanda. Fa salamatuhum minasyarr al-qawli wal fi'li unwan ala kamali islami. Maka di sana ada lambang, yaitu tentramnya, selamatnya, tenangnya, tidak terganggunya kaum muslimin, baik yang dekat dengannya, terkhusus misalnya antara suami istri, ayah dengan anak, kakak dengan adik, atau sebaliknya. Demikian pula tetangganya, teman dekatnya, teman karibnya, teman belajarnya, atau yang umum, yang sama sekali mungkin tidak ada hubungan, baik pertemanan, bertetangga atau yang lain. Barang siapa yang mampu menjaga keselamatan kaum muslimin secara khusus maupun secara umum dari keburukan yang sifatnya qauli maupun fi'li, yang munculnya dari ucapan maupun perbuatan, ini merupakan tanda-tanda sempurnanya Islam seseorang. Di antara pertanda yang menunjukkan keislaman seorang itu bagus, baik, semakin sempurna kalau seorang muslim mampu menjaga keselamatan saudaranya dari ucapan dia maupun perbuatan, dalam hal ini ialah tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam hal ini membatasi seorang muslim ialah seorang yang menyelamatkan saudaranya ataupun saudaranya selamat dari gangguan lisan maupun tangan, karena lisan ini kalau sudah menyakiti seseorang, walaupun urusannya telah berlalu, ini lebih menyakitkan, misalnya ucapan. Dan untuk menghapusnya, untuk menghilangkannya, ini kadang prosesnya lama. Bahkan
karena pernah tersakiti dengan lisannya, muncul suatu keadaan yang sesungguhnya tidak tertuju padanya untuk menyakiti, tapi sudah ada prasangka apa? Buruk. Jadi berhati-hati dalam berucap. Adapun yang kedua, menyakiti dengan tangan tidak harus kemudian dia memukul, mencubit, menampar. Kadang dengan goresan pena ditulis sebuah surat, atau dia menulis satu makalah, atau dia menulis satu buku. Sebuah buku dia tulis untuk mencela saudaranya, menyakiti saudaranya. Ini juga satu perihal yang sesungguhnya secara umum keburukan-keburukan yang diterima atau yang didapatkan kaum muslimin dalam melakukan interaksi hubungan keseharian itu yang sering ialah dari lisan dan tangan. Bukan bermakna bolehnya dengan memahami kejumu dan kekakuan dalam memahami dianggap beku dengan mengatakan saya tendang dia. Kemudian ketika dikatakan ittaqillah, jangan menyakiti saudara Anda. Tidak, yang ada kan hanya dengan tangan dan lisan. Ya, walaupun dengan tendangan kaki tetap di situ termasuk padanya. Dan Rasulullah mentafsirkan tentang apa itu hijrah. Apa itu hijrah? Rasulullah mentafsirkan hijrah yang di situ sifatnya fardu ainin ala kulli muslim. Hijrah yang sifatnya fardu ain, kewajiban individu. Bukan hijrah yang sifatnya siapa yang tidak mampu, tidak mengapa, di kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah, meskipun muslim tidak mampu melakukan hijrah, dari kalangan orang tua, dari kalangan anak perempuan atau wanita, anak-anak. Tapi ditafsirkan hijrah di sini hijrah yang sifatnya fardu ain. Setiap masing-masing orang itu disuruh melaksanakan. Apa itu? Faqala al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang namanya seorang muhajir, seorang yang hijrah, adalah seorang yang dia itu hijratul dzunub wal ma'asi, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini hijrah yang wajib setiap masing-masing orang yang baru belajar atau yang sudah belajar, yang sudah lama belajar, yang sudah tua, yang muda, yang baru kenal Islam, yang sudah lama kenal Islam, yang sudah lama sholatnya, yang baru saja kenal sholat. Semuanya diperintahkan untuk apa? Menjauhi perbuatan dosa dan apa? Kemaksiatan. Dan kewajiban ini tidak gugur kepada seorang yang sudah terbebani syariat di setiap keadaan dari segala keadaan yang ada. Jangan nanti gampang berteori, ini kan jatuh pada darurat. Saya melakukan ini karena darurat. Siapa yang menetapkan Anda telah didaruratkan? Siapa yang mengitari keadaan Anda sehingga Anda jatuh pada kemaksiatan dan itu dikatakan darurat? Maka dalam keadaan apapun kewajiban untuk hijrah, yaitu menjauh dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, ini perkara yang difardukan. Fa inna Allah harrama ala ibadihi intihab al-muharramat. Karena Allah Jalla wa Ala mengharamkan hambanya untuk merobek tirai tabir yang menutupi perkara yang haram. Allah melarang hambanya untuk
merobek tabir yang menutup satu hal yang haram. Allah melarang seorang untuk menerjang, membelah satu pagar yang dipakai untuk mengitari satu hal yang haram. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Perihal yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara yang halal dengan yang haram ada hal-hal yang apa? Samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu. Faman ittaqa syubhat. Barang siapa yang antara halal dengan haram kebanyakan orang tidak tahu, kemudian dia belajar dan dia berusaha bertakwa kepada Allah dan menjauh, tidak banyak berinteraksi dalam perkara itu, tidak banyak menceburkan diri, tidak banyak seorang melawan perkara itu, menentang perkara itu, tapi berusaha untuk menghindar meskipun kadang-kadang masih jatuh. Wa man ittaqa syubhat, barang siapa yang dia menghindar dari perkara syubhat, faqad istabra ali dinihi wa irdihi, maka dia telah selamat menjaga agama dan kehormatannya. Dia telah menjaga kebagusan, kemurnian, keindahan agama yang dia bawa dan juga sekaligus kemuliaan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat, tapi barang siapa yang seorang itu mancing-mancing, barang siapa yang dia itu ikut-ikutan di situ, tidak peka hatinya, mencoba-coba, faqad waqa'a fil harami, dia telah jatuh dalam hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, diibaratkan, diumpamakan dia itu seperti pengembala kambing atau pengembala hewan yang lain, tetapi dia gembala di sekitar pagar yang mengelilingi tanaman. Yushiku ayyarta'a fi, yang namanya seorang mengembala hewan dan dekat-dekat dengan pagar, apa yang terjadi? Khawatir hampir-hampir hewan yang dipelihara tadi apa? Semuanya jatuh dan memakan tanaman tadi. Ikhwani barakallahu fikum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang namanya hijrah itu bukan hanya pindah dari tempat yang bagus ke tempat yang tidak bagus ke tempat yang bagus, tempat yang di situ banyak kemaksiatan kepada tempat yang baik, tempat yang tidak pernah ada aktivitas belajar ke tempat yang baik yang ramai dengan belajarnya. Bukan hanya di situ, tetapi satu hijrah yang hakiki ialah hijrahnya seorang, yaitu menjauhnya seorang dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-iqdam 'alal ma'asi, menuju beranjak untuk berbuat kemaksiatan. Wal hijrah al-khassah allati hiya al-intiqal min baladil kufri awil bid'ah ila baladil Islam. Adapun hijrah yang khusus yang tidak semua orang melakukan dan tidak semua orang diwajibkan ialah hijrahnya seorang dari negeri kafir menuju negeri Islam. Hijrahnya seorang dari negeri yang ada kebid'ahan menuju kepada negeri yang baik, negeri muslim. Ini tidak semua orang. Tidak semua orang kemudian berlaku hijrah seperti itu. Karena pada sebagian orang tidak tinggal di negeri kafir. Ya tidak. Sekarang orang yang tinggal di Mekah, yang dulu asalnya disuruh hijrah ke Madinah, berlaku tidak sekarang? Pindah dari Mekah ke Madinah, berlaku tidak? Sementara dikatakan la tanqati'ul hijrah, hijrah tidak terputus, terus berjalan. Gimana? Sisi lain Rasul mengatakan
La hijrata ba'di, tidak ada hijrah setelahku. Di riwayat yang lain mengatakan hijrah terus menerus, tidak akan terputus. Kan bertentangan. Gimana? Menggabungkannya gimana? Beliau mengatakan tidak ada hijrah setelahku. Di riwayat lain tidak terputus hijrah, artinya terus sampai hari kiamat disyariatkannya hijrah. Sekarang orang disuruh hijrah ke Mekah ke Madinah, betul tidak? Ya tidak betul. Mekah sekarang negeri Islam, Madinah juga negeri Islam. Dulu sebelum Mekah ditaklukkan, Mekah dari Mekah itu sebelum direbut kembali, betul disuruh hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Tapi ketika terjadi Fathu Makkah, dikuasainya lagi Makkah menjadi negeri yang di situ kaum muslimin tinggal, bahkan negeri Islam, tidak perlu lagi. Ini maknanya tidak ada hijrah setelahku. Artinya apa? Tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun hijrah yang terus berlaku selama-lamanya kalau seorang tinggal di negeri kufur. Dan negeri kufur itu bukan bermakna pemerintahnya muslim tapi tidak menerapkan syariat Islam, bukan. Negeri kufur itu bukan negeri pemerintahnya muslimun, tapi pelaksanaan hukum-hukumnya bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan itu negeri kafir. Negeri kafir, negeri yang di situ pada kehidupannya nampak kekufuran, kemudian dalam segala hal praktek-prakteknya, kesehariannya menyebarkan kekufuran, walaupun dalam kondisi pada keadaan sebagian pemerintah yang ada adalah seorang yang menjadi muslim atau seorang muslim padanya. Dan bukan pula bermakna bahwa negeri Islam itu kalau penguasanya semuanya kaum muslimin dengan posisi bahwa syariat Islam kemudian tidak tertegakkan. Tetapi apabila di situ pemerintah nampak walaupun ada padanya kekufuran, namun dalam keseharian Islam masih berjalan, adzan terkumandangkan, salat-salat Jum'ah masih dikerjakan, salat Id masih terselenggarakan. Tetapi negeri kufur, negeri yang tidak pernah terdengar syiar-syiar Islam, walaupun sebagian pemerintahnya atau pemerintah di situ mungkin yang menduduki seorang muslim, tapi kalau tidak pernah terdengar adanya syiar-syiar Islam, bahkan yang ada syiar-syiar kufur, bisa saja negeri itu dikatakan sebagai negeri apa? Negeri kafir. Yang mana seorang muslim hendaknya berpindah dari negeri yang ada padanya kekufuran kepada negeri Islam supaya selamat dirinya. Demikian pula negeri yang di situ banyak kebid'ahan padanya, kampung yang banyak kebid'ahan padanya, boleh pindah ke tempat yang lain yang lebih selamat. Nah, semacam itu berlaku pada orang-orang yang memang terkena hukum hijrah. Seorang yang tinggal di negeri kufur, seorang yang tinggal di negeri padanya banyak kebid'ahan, pindah ke tempat lain. Tapi kalau seorang muslim yang tinggalnya di tempat yang baik, tempat yang mulia, tempat yang di situ tidak ada gangguan, kenapa harus hijrah? Tapi hijrah yang harus dilakukan apa? Apa tadi? Hijrah itu al-dzunub wal ma'asi. Menjauhkannya seorang dirinya dari perkara dosa dan kemaksiatan. Karena di tempat yang baik pun merajalela dosa dan kemaksiatan. Di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang mulia, itu pun banyak perbuatan-perbuatan dosa atau kemaksiatan. Maka hijrah yang diwajibkan setiap individu ialah hijrah apa? Hijrahnya seorang dari apa yang Allah larang, yaitu dari perkara dosa dan kemaksiatan.
dan wujudnya hijrah negeri kafir ke negeri Islam, negeri yang penuh dengan kebid'ahan kepada negeri yang baik, itu kalau ada wujudu sebab. Kalau ada wujud sebab yang menyebabkan seorang disuruh hijrah. Kalau tidak, ya tidak ada. Seperti yang tadi kita sampaikan, seorang yang tinggal di Mekah, tidak ada kewajiban bagi dia untuk hijrah ke tempat lain karena negeri Mekah, negeri yang di situ banyak kemuliaan. Atau seperti kita tinggal di suatu daerah, kaum muslimin baik padanya, kaum muslimin tidak mengganggu, kebid'ahan tidak merajalela, kekufuran juga tidak ada. Kenapa seorang harus pindah ke tempat yang lain? Namun apabila seorang berpindah dari satu tempat yang mengkhawatirkan keislamannya ke tempat yang baik, itu hendaknya ada dorongan untuk melakukan hijrah yang disebutkan Rasulullah, yaitu man hajara ma nahallahu an. Yaitu di samping dia pindah ke tempat yang baru, hendaknya dia juga pindah dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa. Jangan sampai nanti seorang sudah mendapatkan tempat yang bagus, yang mendukung untuk ibadah, tapi dia juga tidak melakukan apa? Ibadah. Misalnya asalnya rumahnya jauh dari masjid, diganggu, kemudian tidak bisa melakukan ibadah dengan baik, pindah ke negeri yang tinggal rumahnya di samping masjid, sama saja. Adzan dikumandangkan juga tidak tergerak untuk apa? Pergi ke masjid. Bahkan kemaksiatan yang sebelumnya dia lakukan bersama teman-temannya di kampung sebelumnya yang rusak, ternyata terus malah justru dia menjadi apa? Menjadi yang mengajarkan di tempat barunya melakukan kemaksiatan. Ini tidak benar. Jadi bukan hanya cukup memindahkan diri, pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, tetapi juga menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian fassara al-mu'min, yang dimaksud dengan seorang mukmin ialah alladzi ya'manahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang mukmin ialah seorang mukmin yang apabila manusia aman dari gangguan atas darah mereka dan harta mereka. Fa innal iman idza dara fil qalbi imtala bih. Karena iman itu kalau sudah ada pada hati seseorang dan hati seorang itu dipenuhi dengan keimanan, aujaba li sahibi al-qiyam bi huquqi al-iman. Akan terjadi yaitu satu keharusan, suatu tuntutan bagi pemilik hati yang dipenuhi dengan keimanan itu untuk melaksanakan hak-hak iman tadi. Dan di antara perihal yang terpenting dalam masalah keimanan ialah riayatu al-amanat. Seorang memperhatikan masalah amanah. Seorang memperhatikan masalah amanah yang dipikulkan kepadanya, yang dilimpahkan kepadanya, yang ditugaskan kepadanya, yang dibebankan kepadanya. Baik seorang ayah ada amanah untuk mendidik putra-putrinya, seorang ibu pun demikian. Seorang suami ada amanah penitipan kepada menyelamatkan keluarganya. Demikian pula seorang yang dikatakan menjadi pemimpin, memiliki amanah, bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Demikian pula as-sidqu fil muamalat, jujur dalam perihal muamalat. Jujur manakala melakukan hubungan interaksi yang ada kepentingan terhadap saudaranya, lebih-lebih atau kepada orang yang kadang-kadang tidak muslim juga harus ada amanah. Jadi jangan sampai difahami misalnya seorang melakukan jual beli, ada akad kerja, akad perdagangan, kemudian partnernya join dalam perdagangan seorang yang bukan muslim. Dia mampu menahan diri karena kebutuhan barang yang memang tidak bisa dicari kecuali dari seseorang itu. Maka jangan kemudian gara-gara karena dia bukan muslim ditipu. Nah, kemudian kita bohong padanya, tidak ada amanah. Tidak. Tetap seorang hendaknya jujur dalam perihal muamalah. Demikian pula al-wara' an zulmin nas.
fi dima'ihim wa amwalihim. Penjagaan, melakukan perbuatan untuk menjauhkan diri, tidak melakukan dari hal-hal yang memadaratkan di akhirat dia, seperti menjaga harta saudaranya, tidak mencurinya, seperti menjaga darah saudaranya, tidak menumpahkannya. Karena wara' dengan zuhud itu ada perbedaan. Al-wara'u tarku ma yadurruhu fil akhirah. Jadi kalau wara' itu meninggalkan sesuatu yang memadaratkan dirinya di akhirat nanti. Wa zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kalau zuhud, seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Kalau zuhud, meninggalkan sesuatu perbuatan, perkara yang tidak bermanfaat untuknya di akhirat nanti. Tapi kalau wara', meninggalkan sesuatu yang memadaratkan, termasuk memadaratkan seorang membunuh. Suatu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lima qatalt?" Kenapa kamu bunuh saudaramu? Mencuri, mengambil uang saudaranya, terang-terangan dengan penipuan, curang. Hati-hati dalam perkara ini. Faqala, "Wa man kana kadzalik, arafa an-nas hadza minhu." Maka barang siapa yang menjaga seperti itu, maka manusia akan tahu siapa dia. Yang berakhir kepada sa'adatud dunia. Orang percaya kalau bermuamalah. Kalau sering di mana-mana ketika muamalah orang ini tidak jujur, bohong terus. Kira-kira hidupnya apa? Selebar daun kelor, kan begitu ya? Dia tidak. Di sana ketemu lagi, pengen ayo coba join nih. Tentunya orang berpikir dua kali. Kayaknya saya pernah dengar orang ini ada sesuatu. Pindah lagi, tempat lagi. Begitu. Pindah-pindah kalau seorang memang bakatnya, modalnya dalam bermuamalah tidak jujur, dimanapun dia berada akan bermasalah. Tapi kalau jujur, Masya Allah, banyak orang mungkin menawarkan, "Fadhal ya akhi, mari bersama saya." Kan begitu. Enak kan? Berbeda kalau seorang tidak pernah menanamkan kejujuran. Demikian pula tidak ada amanah, menyebabkan perkara yang seorang fobi. Seorang dalam kondisi khawatir, jangan-jangan. Tapi kalau amanahnya luar biasa, dalam muamalah akan terjadi suatu hubungan yang luar biasa. Maka dalam hal ini bahwa perihal yang terkait dengan riayatul imanah merupakan perkara yang khusus dalam perihal kewajiban seseorang untuk menampakkan tentang mukamilatul iman. Dan sebagian hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pada Musnad Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Hibban, dari hadis Anas bin Malik, beliau bersabda, "La imana liman la amanata lahu." Tidak ada iman pada seorang yang tidak ada amanah padanya. Tidak ada iman pada seorang, itu tidak sempurna iman seorang jika amanah itu tidak ada padanya. Kemudian yang berikutnya ditafsirkan tentang mujahid. Siapa mujahid itu? Faqala an-nabiyyu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Barang siapa yang dia itu bersungguh-sungguh mendidik dirinya, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya untuk melakukan ketaatan membutuhkan kesungguhan. Tidak bisa dengan loyo-loyo, santai-santai, leha-leha. Nah, sambil apa bahasanya? Kalau di sini leyeh-leyeh. Jadi tidak bisa dengan santai. Harus ada kesungguhan. Semakin seorang itu pada kesungguhan, akan semakin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejujurannya. Kama qala Allah taala, "Alladzina jahadu fina." Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh dalam melakukan agama pada apa yang kami ajarkan, ketaatan, lanahdiyannahum subulana. Akan kami berikan petunjuk mereka di atas jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata untuk bisa istiqomah
ternyata untuk bisa senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah, berada pada kebenaran, butuh apa? Kesungguhan. Membutuhkan kesungguhan dalam hal belajar, dalam hal ibadah, dalam masalah ketaatan. Fa dzakara an-nabiyyu al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah fa inna nafsa mayyalatun ilal kasb anil khairat. Karena hampir setiap jiwa itu condong, punya kecondongan kepada kemalasan. Ya, namanya jiwa itu condongnya kemalasan dari berbuat kebaikan. Jiwa itu umumnya condongnya kepada perkara buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya jiwa itu condongnya, gemarnya, sukanya kalau kepada perkara-perkara yang buruk. Malas kalau disuruh berbuat kebaikan. Amaratun bisu, seringkali mengajak, membisikkan agar berbuat buruk. Fa sari'atun ta'athur 'inda al-masa'ib. Kemudian cepat, jiwa ini cepat memiliki perubahan tatkala ada musibah-musibah menimpa. Dulunya seorang yang taat kepada Allah, dulunya seorang yang baik. Tapi ketika musibah menimpa, ujian menimpa, hilang semuanya. Salafinya hilang, songkoknya hilang, mata satu-satu, bajunya hilang. Jadi atribut-atribut kesalafiannya hilang dari peredaran. Terus jadi apa? Ketemu, loh, dulu yang ikut ngaji, dulu kan salafi. Ya dulu, tinggal cerita saja. Karena saya ada musibah begini, musibah begini. Hati-hati. Masaib, ujian-ujian itu menguji pada seorang sejauh mana kejujurannya, sejauh mana keimanannya, sejauh mana kesabarannya. Tahtatil sabr. Jadi karena masaib ketika menimpa pada jiwa, itu gampang jiwa ini terpengaruh, maka butuh apa? Kesabaran, butuh kesungguhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, syaitan yang mendahului. Ya. Kalau tidak sungguh-sungguh, syaitan yang akan mendahului, menguasai jiwa kita. Nah kalau sudah syaitan kita biarkan nongkrong, bikin angkringan dalam hati kita, tiap hari disuruh nongkrong dalam jiwa kita, apa yang terjadi? Allah musta'an. Tidak tahu apa yang akan dilakukan manusia. Kalau sudah menyambut dengan lapang dada syaitan, mari tinggal di tempat saya, gratis. Perlu mewaspadai. Itu semua tidak akan bisa ditolak kecuali dengan kesabaran, dengan seorang jihad, yaitu melakukan kesungguhan fi ilzamiha ta'at Allah, untuk mengilzamkan, mengharuskan dirinya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari rumah ke masjid, dipotong sama temannya, mau kemana? Ke masjid. Sebentar dulu, ada keperluan nih ke rumah. Ini sudah mau qomat ya, tidak apa-apa. Qomat kan masih ada rakaat pertama nanti. Ngobrol, ini sudah mau habis. Tidak apa-apa, nanti kan bisa masbuk, saya temani nanti. Habis begitu, terus begitu. Hilang keutamaan dalam berjamaah, hilang keutamaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga membutuhkan kesungguhan untuk kemudian seorang bisa melaksanakan taat kepada Allah. Demikian pula as-sabat, ketetapan iman ada pada seorang, itu membutuhkan kesungguhan. Tidak bisa kemudian dijalani dengan santai-santai begitu. Wa mujadahataha an ma'asillah, membutuhkan kepada kesungguhan jiwa untuk melawan dari perkara kemaksiatan atau bermaksiat kepada Allah. Dan wa rad'ah anha, menyingkirkan, menjauhkan dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Wa jihaduha ala sabr indal masaib, maka kalau ada musibah, sabar dihadapi. Jangan dikira bahwa musibah itu menimpa seolah-olah hanya kepada dirinya sendiri, yang lain tidak. Belum tentu. Mungkin ketika melihat temannya ada yang lebih dahsyat musibah yang menimpa padanya, dia syukuri, alhamdulillah, ternyata saya hanya begini. Ruginya hanya 10.000. Teman saya itu 100.000. Udah 100.000, teman saya 1 juta. Begitu.
Jadi jangan melihat kepada apa yang seseorang seolah-olah hanya menimpa pada apa? Dirinya. Masaib akan selesai, musibah, ujian akan selesai kalau seorang menghadapi dengan kesabaran. Demikian pula hadis ta'at, demikian pula amsalil ma'mur, imtithalil ma'mur, ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabil mahdhur wa sabru al maqdur. Demikian pula seorang menjauhi hal-hal yang dilarang, sabar atas ketentuan dan keputusan Allah. Apa yang terjadi disabari. Fa al mujahid haqiqatan, maka seorang yang mujahid secara hakiki, man jahadaha ala hadhil umur, barang siapa yang jiwanya itu ada kesungguhan untuk melaksanakan taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi perkara-perkara yang dilarang, membutuhkan kesungguhan. Jangan lemah, jangan mengikuti jiwa, jangan mengikuti dirinya. Kan enak, menyenangkan kan begitu biasanya. Undangan-undangan, ajakan-ajakan kepada perkara-perkara yang disitu berupa kemaksiatan, ini membutuhkan kepada kesungguhan untuk melawannya. Kalau tidak, seorang akan gampang terbalik. Lebih-lebih ketika seorang baru saja mengenal tentang kebaikan, baru pindah dari hal yang buruk kepada kebaikan. Li taquma biwajibiha wa wazifatiha, dengan kesungguhan seorang akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas apa yang diperintahkan kepadanya. Dan yang paling mulia tentang jihad tidak diragukan ialah kita al-a'da, memerangi musuh di front pertempuran, berperang. Itu yang paling utama. Tetapi di sana juga ada jihad, memerangi orang-orang munafikin bukan dengan perang. Jadi kalau melawan orang-orang munafik, jangan asah parang dulu. Dengan apa? Bil qawli wal fi'l. Dengan dakwah, dengan penyampaian, dengan perbuatan. Karena kalau dengan menggunakan senjata, fitnah nanti. Jadi musuh-musuh Islam, musuh-musuh jiwa seorang muslim, itu kadang ada yang nampak nyatanya seorang kafir, yang jika diperintahkan untuk memerangi, seorang harus bangkit memerangi. Tetapi apabila dalam hal perkara ini menghadapi orang-orang munafik yang suka mengganggu kaum muslimin, yang suka membolak-balikan fakta, itu dengan ilmu, dengan ucapan dan dengan perbuatan, yaitu kesabaran dalam keseharian. Fa innal jihad fi sabilillah darwah sanamuddin. Karena Rasul menggambarkan bahwa jihad itu dilihat pada Islam itu sebagai punuk, seolah-olah sebagai punuk onta, tempat yang paling apa? Mulia. Tempat yang paling mulia, tempat yang mengayomi, melindungi keislaman. Tanpa jihad, seorang akan bisa dipermainkan oleh musuh-musuh Islam, dihinakan musuh-musuh Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila suatu keadaan orang-orang kafir memang betul-betul memusuhi kaum muslimin dan membuat kerusakan pada kaum muslimin pada waktu-waktu yang memang disyariatkan, terkadang harus dihadapi dengan jihad fisik atau yang diistilahkan dengan memerangi mereka dengan senjata. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Satu nasihat yang mudah-mudahan berfaedah bagi pribadi saya maupun hadirin. Dan kembali sifat-sifat yang tadi tersebut dalam hadis, berusaha dan kita upayakan untuk menjadi cermin kehidupan kita dalam sehari-hari, yang mudah-mudahan dengannya akan semakin nampak siapa sesungguhnya seorang muslim yang benar itu dan bagaimana seorang mukmin dalam kesehariannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.